Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, untuk mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 4. Demikianlah dikatakan, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada istilah yang mengatakan kalau sultan suka-suka. Ini mau mengajarkan kita bahwa sesungguhnya setiap orang itu memiliki hak yang sama, memiliki porsi yang sama di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika orang harus tersulut amarah karena suatu hal yang membuat kehidupannya tidak menyenangkan, maka setiap orang sesungguhnya berhak untuk marah, berhak untuk ada amarah. Tetapi ketika kita marah, jangan menjadikan hidup kita itu menjadi hidup yang merendahkan, hidup yang mencaci maki, hidup yang tidak memiliki etika. Bagaimana kehidupan kita itu ketika kita beramarah? Karena tidak ada satu orang pun yang tidak pernah marah. Tidak ada satu orang pun yang tidak tersulut oleh amarah. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah emosi. Tetapi dengan segala sesuatu itu, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan itu, jangan tersulut amarah itu, atau jangan menjadikan amarah itu, emosional itu, kemarahan itu menjadikan kita berdosa. Karena ketika kita marah, kita tidak bisa memungkiri bahwa orang yang terkena amarah kita itu tersakiti, sehingga sakit hati itu mengakibatkan dendam, mengakibatkan kebencian, dan ini menjadi dosa yang terselubung, sehingga pikiran dan rancangan kita akan mengakibatkan suatu hal yang jahat. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita memiliki amarah yang meledak-meledak, jangan sempat kita meninggalkan tempat itu, meninggalkan lokasi itu dengan amarah kita. Karena terkadang banyak orang ketika dia marah langsung ditinggalkan tempatnya. Padahal ketika kita amarah, ketika kita marah bukan untuk menyakiti hatinya, bukan untuk menjelekkan dia, bukan untuk merendahkan dia, bukan untuk mempermalukan dia, tetapi kita mau merubah. Sehingga ketika kita marah, kita harus berada di tempat itu. Dan ketika suasana mulai reda, maka disitulah kita mulai bisa menenangkan kembali. Maka amarah kita tadi, kemarahan kita tadi tidak mengakibatkan dosa, tetapi amarah yang menyadarkan. Maka sebelum kita tersulut emosi dan amarah itu, maka latihlah hidup kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk hidup dalam sabar. Hidup dalam kesabaran itu perlu latihan. Karena banyak manusia sekarang ini yang tidak sabar lagi, karena ingin cepat tepat. Jadi segala sesuatunya harus dihajar. Ketika dia dimarahi, maka dia harus menjawab. Saya harus membela diri dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak tenang? Tidak sabar mendengar, tidak sabar membiarkan mereka berbicara tentang kita walaupun kita harus dipersalahkan, nggak masalah. Tapi sabar untuk menanti kapan ada waktunya kita berbicara. Karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, ketika kita sabar, maka kita bisa meredam amarah kita, kita bisa meredam emosi kita, dan di situ kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ketika kita sabar, kita sedang mencegah dosa datang kepada kita. Maka yang berikutnya mau dikatakan, dengan kesabaran sesungguhnya kita mencegah kesalahan-kesalahan besar.
Karena ketika kita sabar, maka kita siap untuk mengintrospeksi diri, untuk mempersiapkan diri, sehingga tidak menjadikan kita ikut dalam kesalahan itu. Tetapi kita membentengi diri untuk tidak masuk ke dalam kesalahan-kesalahan yang besar. Karena lihat, orang yang tersulut emosi, orang yang tersulut dengan amarah, maka apapun yang dikatakannya, apapun yang sedang diutarakannya, itu menjadi banyak salahnya. Karena itu, orang yang sedang emosi, itu tidak akan pernah benar pekerjaannya. Maka latihlah hidup untuk sabar, karena dengan kesabaran, kita dapat mencegah kesalahan-kesalahan besar, bahkan sampai dengan kita mencegah untuk tidak melakukan dosa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu mengingatkan kami untuk menenangkan diri, untuk hidup di dalam kesabaran. Biarlah itu Tuhan ada di dalam hati kami masing-masing untuk melakukan setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, dan kehidupan kami sepanjang Engkau memberikan kepada kami berkat kehidupan. Karena itu Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Thank you.